Halo teman-teman sekalian dan juga Bapak Syaifuddin. Saya Naila Anggia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai fenomena tawuran pelajar, sebuah cermin retak dari luka sosial yang belum tersentuh. Tawuran antar pelajar bukan sekedar peristiwa kekerasan fisik yang kerap memenuhi pemberitaan di media. Ia merupakan gejala sosial yang kompleks, sebuah gambaran getir dari luka-luka yang belum terobati dalam tubuh masyarakat kita. Di balik lemparan batu, saling serang antar kelompok berseragam, dan jalanan yang dipenuhi teriakan serta amarah, tersembunyi kisah-kisah tentang kehilangan arah, pencarian jati diri, serta kegagalan kolektif dalam membimbing anak-anak muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa. Banyak orang cenderung melihat tawuran pelajar hanya sebagai tindakan brutal yang tidak masuk akal, seolah-olah para pelaku adalah remaja liar tanpa tujuan. Namun, jika kita mencoba untuk mendekat, mendengar cerita mereka, dan juga mengamati lebih seksama, akan tampak bahwa fenomena ini tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia berakar dari berbagai persoalan struktural dan emosional. Pertama, ada faktor identitas dan pencarian eksistensi. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Ketika seseorang mulai bertanya, "Siapa aku? Apa makna hidupku? Di mana tempatku dalam dunia ini?" Ketika lingkungan keluarga tidak hadir untuk memberikan jawaban, ketika sekolah hanya sibuk mengejar nilai tanpa memberi ruang dialog batin, dan ketika masyarakat tak mampu menjadi teladan moral, maka anak-anak remaja ini mencari jawaban mereka sendiri. Sayangnya, mereka kadang menemukannya dalam geng sekolah, solidaritas semu antar kelompok, dan aksi kekerasan yang mereka anggap sebagai perjuangan harga diri. Faktor kedua adalah tekanan sosial dan ekonomi. Banyak pelajar yang terlibat tawuran datang dari keluarga yang penuh tekanan, seperti ayah yang menghilang, ibu yang bekerja seharian, serta lingkungan yang keras dan minim harapan. Dalam kondisi seperti ini, emosi mudah memuncak dan kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang mereka kenal untuk meluapkan kegelisahan. Tawuran, dalam bentuk yang paling kasarnya, merupakan teriakan minta tolong yang tidak terdengar. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua yang aman dan mendidik, kadang justru menjadi tempat penuh tekanan. Sistem pendidikan yang terlalu menekankan kompetisi, kurangnya pendekatan emosional dari guru, serta absennya pendidikan karakter yang sejati membuat siswa merasa asing di lingkungan yang seharusnya merangkul mereka. Dalam kekosongan makna itu, pertemanan toksik dan permusuhan antar sekolah tumbuh subur. Masyarakat pun ikut andil dalam menciptakan ekosistem kekerasan. Tayangan media yang meromantisasi kekerasan, kultur maskulinitas yang mengagungkan keberanian dalam bentuk dominasi fisik, dan sikap permisif terhadap konflik membuat anak-anak remaja ini merasa bahwa aksi mereka dapat dibenarkan. Bahkan, tidak jarang mereka disoraki atau diam-diam didukung oleh orang dewasa di sekitar mereka. Lalu, apa yang mereka butuhkan? Para pelajar yang terlibat tawuran bukanlah monster. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang kebingungan, kehilangan arah, dan seringkali merasa sendiri dalam menghadapi dunia yang keras.
Yang mereka butuhkan bukan sekedar hukuman atau stigma, tetapi pendampingan yang tulus. Mereka butuh ruang aman untuk bercerita, untuk dimengerti, dan juga untuk merasakan bahwa ada orang-orang dewasa yang benar-benar peduli pada mereka tanpa menghakimi. Peran orang tua menjadi sangat penting. Komunikasi yang hangat, keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, serta empati yang tulus dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah kekerasan. Sekolah juga harus bertransformasi, bukan hanya sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, empati, dan literasi emosi. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga menjadi pendamping tumbuh. Selain itu, negara dan masyarakat sipil harus berani melakukan pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah. Pendidikan karakter tidak cukup jika hanya berupa slogan. Perlu ada pelatihan guru dalam pendekatan psikologi perkembangan remaja, layanan konseling yang benar-benar aktif, serta program-program komunitas yang membangun solidaritas lintas sekolah. Tawuran pelajar adalah panggilan darurat yang tidak boleh kita abaikan. Ia menyuarakan bahwa ada yang salah dalam cara kita membesarkan generasi muda. Kita tidak bisa hanya menyalahkan anak-anak ini lalu merasa selesai. Kita perlu menengok ke dalam diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Sudahkah kita memberi mereka teladan yang baik? Sudahkah kita mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita menciptakan dunia yang layak untuk mereka tumbuh? Mereka bukan sekedar pelajar yang bertarung di jalanan. Mereka adalah anak-anak bangsa yang sedang terjebak dalam kegelapan dan sedang berusaha mencari cahaya. Dan tugas kita, semua orang dewasa yang peduli, adalah menyalakan pelita itu. Selanjutnya, saya akan membahas 3 kejadian tawuran, yakni yang pertama, tawuran berdarah di Sukabumi. 2 pelajar terluka parah usai adu bacok di area pemakaman umum. Suasana tenang di Desa Parung Seah, Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat, mendadak berubah menjadi mencekam pada Rabu sore ketika 2 kelompok pelajar dari sekolah menengah ke atas setempat terlibat dalam bentrokan brutal yang berujung pada aksi saling bacok. Tawuran yang terjadi di lokasi yang tak lazim, yakni di area tempat pemakaman umum desa tersebut, mengejutkan warga dan menimbulkan ketakutan serta keprihatinan mendalam. Menurut informasi dari pihak kepolisian sektor setempat, peristiwa berdarah ini diduga bermula dari saling ejek di media sosial yang kemudian berlanjut dengan pertemuan yang direncanakan oleh kedua kubu. Mereka sepakat bertemu di area TPU, sebuah lokasi yang mereka anggap tersembunyi dari pantauan warga dan aparat. Namun, rencana mereka berubah menjadi tragedi ketika masing-masing pihak datang dengan membawa senjata tajam, termasuk celurit, golok, dan pisau. 2 pelajar mengalami luka serius dalam peristiwa ini. Korban pertama berinisial RF, siswa kelas 11 dari salah satu SMK swasta di Sukabumi, mengalami luka bacok parah di bagian wajah yang membuatnya harus dioperasi di RSUDR Syamsuddin. Lalu yang kedua, tawuran pelajar di Brebes. Jalan Raya Ciregol yang merupakan jalur utama penghubung Tegal dan Purwokerto
mendadak berubah menjadi arena kejar-kejaran yang mengerikan antara dua kelompok bersenjata tajam. Video yang memperlihatkan belasan pelajar mengenakan seragam putih abu-abu dan jaket sekolah mengendarai sepeda motor sambil membawa celurit. Viral di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, terlihat dengan jelas bagaimana sekelompok pelajar dari salah satu SMA di Tonjong mengejar kelompok lawan yang diduga berasal dari sekolah di wilayah Bumi Ayu. Aksi saling kejar ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan lainnya, tetapi juga membahayakan keselamatan publik. Lalu yang terakhir, tawuran maut di Serang. 1 siswa tewas, 2 pelaku ditangkap. Tragedi berdarah kembali mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Seorang pelajar asal Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten meninggal dunia setelah terlibat dalam aksi tawuran dengan kelompok pelajar dari Kabupaten Lebak. Korban berinisial DA dinyatakan meninggal di tempat setelah mengalami luka bacok di bagian leher dan dada. Baik, rangkaian tawuran pelajar di Sukabumi, Brebes, dan Serang menyoroti persoalan serius yang tengah melanda generasi muda Indonesia, dari krisis identitas, tekanan sosial, hingga kurangnya pengawasan dan pembinaan karakter. Kekerasan bukan hanya terjadi di luar sekolah, tetapi sudah merembet hingga tempat sakral seperti pemakaman dan juga jalan raya publik. Hal ini merupakan peringatan keras bahwa pendekatan konvensional dalam mendidik remaja tidak lagi cukup. Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan komunitas untuk membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan suportif. Tanpa langkah cepat dan terstruktur, korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.